Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman Kuba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasanya? Apakah lancar? Iya, semoga tetap semangat ya. Ya. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 9 tentang memahami makna sholat. Di bab 9 ini kita akan bahas 4 poin ya. Yang pertama tentang pengertian sholat, yang kedua tentang jenis-jenis sholat, yang ketiga keutamaan sholat, dan yang keempat perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya, pengertian sholat. Nah, sholat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu ibadah pembeda antara umat muslim dan non-muslim. Sholat artinya doa, memohon, mendatangkan rahmat. Nah, dapat diartikan juga sholat itu sebagai serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa sholat diartikan sebagai doa? Karena mulai dari gerakan awal, gerakan takbiratul ihram sampai gerakan salam itu semuanya berisi kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga merupakan salah satu cara untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kita masuk ke poin yang kedua tentang jenis-jenis sholat. Ya, teman-teman tahu tidak sih ada beberapa jenis sholat. Ya, sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu yaitu sholat wajib yang dilakukan selama 5 waktu, dari mulai subuh sampai isya dalam sehari semalam. Nah, sholat fardu itu apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Kenapa? Karena fardu itu wajib, harus dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah yaitu sholat yang bernilai pahala jika dikerjakan dan tidak mendapat dosa jika ditinggalkan. Sholat sunnah sebagai penambal kekurangan dari sholat fardu. Nah, berikut contoh sholat fardu yang kita lakukan dalam sehari semalam. Ada 17 rakaat dari mulai subuh sampai isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, contoh sholat sunnah yang bisa teman-teman kerjakan di rumah ataupun di masjid. Contoh yang pertama, sholat sunnah itu sholat rawatib. Apa sih sholat rawatib? Sholat rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu sebanyak 2 rakaat. Contoh sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah duha. Ya, dikerjakan minimal 2 rakaat. Sholat tahajud. Selanjutnya sholat tarawih ya, yang sekarang teman-teman atau kita semua lakukan di saat bulan Ramadan. Lanjut, kita ke poin yang ketiga yaitu tentang keutamaan sholat. Nah, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama bagi umat Islam atau umat muslim. Sholat juga merupakan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berikut beberapa keutamaan dalam sholat. Yang pertama, rukun Islam. Ya, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah
membaca 2 kalimat syahadat. Keutamaan yang kedua yaitu sebagai kewajiban bagi muslim dan muslimah, ya, seperti dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ketiga. Keutamaan yang ketiga yaitu pembeda antara muslim dan non-muslim sebagai ibadah atau amalan pembeda antara muslim dan non-muslim. Yang keempat, sholat itu sebagai tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Yang kelima, sholat merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keenam, keutamaan yang keenam yaitu khusyuk mendapatkan surga Firdaus. Orang yang sholatnya khusyuk akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Yang ketujuh, keutamaannya dekat dan ingat kepada Allah. Dengan sholat menjadikan kita dekat dan ingat kepada Allah, dijelaskan di Al-Quran surat Toha ayat 14. Yang kedelapan, sholat itu menghapuskan kesalahan atau menghapuskan dosa. Yang kesembilan, sholat merupakan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Yang kesepuluh, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innal sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dijelaskan di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Apa saja perilakunya? Ya, perilaku yang pertama yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat. Kenapa? Karena sebelum sholat kita dibiasakan atau dianjurkan untuk melakukan wudhu. Ya, dengan wudhu secara tidak langsung membersihkan anggota badan kita. Selanjutnya perilakunya yaitu disiplin dan menghargai waktu. Sholat itu dapat membentuk karakter manusia, karakter kita untuk selalu disiplin, terutama dalam menggunakan waktu. Sholat yang dilakukan tepat waktu akan menjadikan pribadi atau diri kita menjadi orang yang disiplin dan taat, baik taat terhadap aturan manusia ataupun taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat yaitu melatih kesabaran. Nah, dengan melaksanakan sholat, seseorang dapat menahan dan menenangkan dirinya dengan kesabaran. Di samping itu, sholat juga membuat kita semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu contoh perilakunya menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa syukur. Nah, sholat itu dapat mengikat tali silaturahmi, menimbulkan rasa persaudaraan. Contohnya ketika teman-teman melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan atau menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa silaturahmi sesama muslim. Lalu perwujudan rasa syukur, ya, dengan sholat kita mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya kita selalu mensyukuri, tidak ada sifat sombong di dalam diri kita, karena kita yakin bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesimpulannya pada bab 9 kali ini, yang pertama, sholat artinya doa. Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap
muslim, ya. Yang kedua, kesimpulannya sholat dibedakan menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga, sholat mempunyai keutamaan, salah satunya sebagai ibadah yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat, salah satunya membiasakan diri hidup bersih, karena sebelum sholat kita dianjurkan untuk berwudu secara tidak langsung membersihkan diri kita. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, seperti biasa teman-teman harus menjawab soal latihan berikut ya. Kerjakan soal latihannya pada buku tulis ya, tulis soal dan jawaban. Ya, soal yang pertama, nomor 1. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan umat Islam. Sholat artinya? Pertanyaan nomor 2. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari ada? Pertanyaan ketiga, secara umum sholat dibagi menjadi? Pertanyaan keempat, sebutkan 3 keutamaan sholat. Pertanyaan kelima, sebutkan perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Sekian pembahasan kita untuk materi bab 9 kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahuna wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.